Baiklah, yang pertama di sini saya akan jelaskan tentang sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru atau dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Dalam pengertian ini, pendidik yang dimaksud adalah guru dan dosen. Jadi, sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat pendidik kepada guru, sedangkan sertifikasi dosen adalah disebut sertifikasi dosen. Nah, sertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru atau dosen. Kemudian, berdasarkan pengertian sertifikasi guru, di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang kedua adalah Mulyasa, yang ketiga adalah menurut Marintis Yamin, dan yang keempat adalah menurut Mansur Muslih. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru atau dosen. Sedangkan untuk ketiga ahli yang lainnya sebenarnya memiliki maksud yang sama, sehingga akan saya simpulkan menjadi satu pendapat saja. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru atau dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional setelah Saya Eva Farmadia Jilan Mafidan, NIM T2017-7021. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum sertifikasi guru. Sertifikasi guru memiliki dasar hukum yang kuat dengan amanat Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu, dasar utama dari sertifikasi guru itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal 8, Pasal 11 ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk undang-undang yang lainnya itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar klarifikasi dan kompetensi guru. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dan jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Alvina RJ, NIM T20187030 akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu poin tujuan dan manfaat dari sertifikasi pendidikan. Baik, setiap hal pasti akan memiliki sisi baik dan buruknya. Di sini saya akan membahas tujuan dan manfaat diadakannya dari sertifikasi guru tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwasanya tujuan dari sertifikasi guru diantaranya dapat melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga itu dapat merubah citra pendidik dan tenaga kependidikan dalam pandangan masyarakat. Yang ketiga, dapat membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan yang mana akan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang lebih berkompeten. Yang keempat, membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, memberi solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan tersebut. Pada sejatinya, tujuan dari sertifikasi guru ini untuk meningkatkan kualitas kompetensi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajar di sekolah, yang mana sertifikasi guru itu memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan telah melakukan lulus uji sertifikasi, yang mana nantinya itu diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, sehingga ketika mutu pendidikan itu terjamin, maka
akan tercapai pula tujuan dari pendidikan, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara finansial. Beralih kepada manfaat dari diadakannya sertifikasi guru dan kependidikan di sekolah, menurut beberapa ahli itu dapat digunakan sebagai pengawasan dan penjaminan mutu tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan kompetensi, pengembangan karir tenaga kependidikan secara berkelanjutan, dan peningkatan program pelatihan yang lebih bermutu lagi. Menurut pendapat ahli yang lain, yaitu Nur Zulaiha, mengemukakan bahwa manfaat dari sertifikasi guru ini dapat melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak berkompeten yang dapat merusak citra profesi seorang guru. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan seorang guru. Dengan demikian, dengan diadakannya program sertifikasi guru yang telah dilaksanakan oleh guru-guru, sangat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya dalam segi finansial dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga menjadi lebih baik dan memadai karena adanya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah dan profesi yang diberikan itu tadi. Dengan demikian mampu meningkatkan profesional, yang mana ketika tunjangan profesi yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan kehidupan seorang pendidik, akan meningkatkan pula profesionalisme seorang guru. Karena pada rasionalnya ketika kompetensi guru itu lebih bagus, maka profesional akan mengikuti dengan pencapaian yang baik pula. Kinerjanya pun baik. Dan ketika kinerjanya baik, maka KBM, kegiatan belajar mengajar yang terlaksana juga akan baik. Dengan kegiatan belajar mengajar yang baik, maka diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran seperti itulah yang mendasari bahwa seorang guru itu memanglah harus disertifikasi. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi. Nah, di sini sebelum saya memaparkan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitriana Siti Nur Aziza, NIM T 20177037. Nah, di sini saya sebagai presenter yang terakhir. Nah, karena saya memaparkan materi tentang implementasi sertifikasi guru. Nah, di sini implementasi sertifikasi guru itu memiliki definisi tersendiri. Nah, di sini definisinya yaitu salah satu proses pembelajaran dalam penerapan ide, kebijakan, dan inovasi baru dengan memberikan sertifikasi guru kepada yang telah memahami standar profesi keguruan. Nah, di sini di dalam implementasi sertifikasi guru, di sini itu ada implementasi di dalam skripsi karya Tisha yang berjudul Implementasi Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesi Keguruan. Nah, di sini terdapat beberapa kurikulum yang ada di dalam implementasi secara efektif. Nah, kurikulumnya yang pertama yaitu menguasai dan memahami kompetensi dasar dan hubungkan dengan kompetensi yang lainnya. Nah, jadi di sini seorang guru itu harus menguasai isi dari KD 1 sampai KD 4. Nah, jadi seorang guru itu harus menguasai isi dari KD tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyukai apa yang diajarkan dan menyukai mengajar sebagai profesi. Nah, jadi di sini seorang guru itu harus memahami dan menyukai materi yang akan diberikan kepada seorang peserta didik. Nah, jadi di sini seorang guru itu harus menyukai materinya supaya ketika seorang guru itu memaparkan materinya, seorang peserta didik itu tidak merasa kebingungan ketika guru itu memaparkan materi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu memahami peserta didik. Nah, jadi seorang guru itu harus mengetahui karakter di dalam kelas yang
guru itu ajar, nah jadi seorang guru itu harus mengetahui karakter dari seorang peserta didik. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu menggunakan metode yang bervariasi. Semisal yang sekarang itu metodenya ceramah. Nah, besok itu metodenya itu menggunakan metode apa? Nah, semisal tanya jawab, kemudian berkelompok. Nah, jadi di situ itu ada banyak sekali metode yang harus digunakan oleh seorang guru, atau menggunakan ketiga-tiganya seperti metode, kemudian ceramah, metodenya itu ceramah, kemudian diskusi, dan juga tanya jawab. Jadi seperti itu. Nah, jadi seorang guru itu harus menggunakan banyak-banyak menggunakan metode supaya dalam pembelajaran itu tidak merasa bosan, apalagi dalam menggunakan strategi pembelajaran. Nah, jadi seorang guru itu harus bergonta-ganti menggunakan strategi pembelajaran supaya dalam pembelajaran itu menyenangkan, asik lah. Kemudian bisa membuat peserta didik itu paham dalam pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini seorang guru itu harus paham betul zaman sekarang itu seperti apa sih. Nah, supaya pembelajaran itu lebih asik, seorang peserta didik itu diapakan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu menyiapkan proses pembelajaran. Jadi misal nih, dalam pembelajaran itu seorang guru itu menggunakan laptop, kemudian menggunakan alat peraga. Nah, jadi seorang guru itu harus menyiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu menghubungkan pengalaman yang lalu dengan kompetensi yang akan dikembangkan nih. Nah, di sini seorang guru itu harus mengaitkan dari KD yang diajarkan atau dari materi-materi yang diajarkan itu harus berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seorang guru itu harus tahu KD, misal materinya itu bangun datar. Dalam kehidupan sehari-hari itu bangun datar itu bisa dikaitkan dengan apa. Nah, jadi seorang guru itu harus paham betul-betul isi dari KD tersebut dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ, dari kurikulum itu, nah barulah muncul proses implementasi. Nah, prosesnya itu ada perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu seorang guru itu melakukan pemetaan dalam KD. Nah, kemudian ada topik, ada penjabaran dari KD. Nah, misal KD-nya itu siswa harus memahami pengertian dari aljabar. Nah, indikatornya itu seorang siswa gini. Nah, jadi seorang guru itu harus bisa menjabarkan isi dari KD. Misal KD 3.1. Nah, harus menjabarkan KD 3.1 itu menggunakan dalam KD 3.1 itu dalam indikator seperti apa. Nah, jadi seorang guru itu membuat penjabaran dari isi KD tersebut ke dalam sebuah indikator. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat silabus. Nah, yang terakhir di sini menyusun desain atau membuat RPP. Nah, setelah itu melakukan proses pembelajaran, dan setelah selesai RPP-nya, kemudian dari RPP itu seorang guru menerapkan kepada siswa. Nah, nanti setelah menerapkan kepada siswa pasti akan menghasilkan sebuah evaluasi. Nah, baru disitulah seorang guru itu mengevaluasi pembelajaran seperti ini, apakah sudah efektif ataukah belum. Nah, dari situ akan muncullah hasil apakah harus dievaluasi lagi ataukah tidak. Nah, jadi seperti itu nanti kalau sudah ketahuan apakah aku sudah profesional, nah dari situ muncullah evaluasi. Ketika belum dikatakan dia itu belum profesional, nah nanti dievaluasi lagi. Nah, saya bisa dikatakan seorang profesional itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu langsung selalu dievaluasi ketika sudah memaparkan
materi setelah mengajar. Nah, jadi di situ itu nanti ada sebuah evaluasi. Nah, jadi seorang guru dikatakan profesional itu harus memenuhi dari kurikulum yang ada di dalam pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekian ya pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya nanti dilanjut dalam diskusi yang ada di WhatsApp di grup ya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.